Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan ibadah, sehingga dengan ibadah kita dalam keadaan baik-baik saja. Baik dalam urusan ukhrawi kita, baik dalam urusan dunia kita. Maka perbanyak salawat serta salam kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti tuntunan dan ajaran beliau. Di antara tuntunan dan ajaran beliau adalah mudawamatu qiyamil lail. Melanjutkan rutinitas salat malam. Tidak hanya di bulan Ramadan, akan tetapi di luar bulan Ramadan. Karena sholat malam faidahnya luar biasa. Sangat besar sekali. Baik keutamaan mendapat ganjaran di akhirat ataupun keutamaan mendapat ganjaran di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada beberapa sahabatnya. Yang pertama, Rasul berwasiat, alaikum bisolati lail. Hendaknya engkau merutinkan salat malam. Hendaknya kalian merutinkan salat malam. Fa innahu da'bus solihina min qablikum. Sesungguhnya sholat di malam hari itu kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kebiasaan umat para nabi terdahulu yang soleh-soleh. Wa manhatu al-ithmi. Dan dia mencegah dari perbuatan dosa. Mampu mencegah dari perbuatan dosa. Kalau orang udah dekat sama Allah, ya kan? Pasti tercegah perbuatan dosa. Makanya yang ketiga dibilang wa qurbatun ilallah. Sebuah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan matrodatun lidda. Mampu mencegah penyakit. Nah, ini sholat malam mampu mencegah penyakit. Ini sudah banyak dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan, saintis, ya, kedokteran. Bagaimana seseorang ketika mampu melakukan sholat malam, tapi sholat malamnya harus penuh khusyuk, tumakninah. Makanya Rasul kalau mau hatinya tenang, jasadnya istirahat, manggil Bilal, ya Bilal, arihni bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Dengan sholat kita dapat istirahat, Masya Allah. Bukan stres. Kalau orang yang sholat malam tambah stres, berarti hormon kortisolnya nggak turun. Yang menyebabkan kita stres itu kan ada hormon. Apa kata Rasul dari Siti Aisyah? Barang siapa yang bangun di waktu malam untuk sholat, akan tetapi bacaan kiroahnya tidak dapat dipahami olehnya, lebih baik tidur. Itu sampai segitunya. Karena apa? Sebenarnya dengan bacaan orang bisa bergetar, bisa menangis ketika meresapi. Tetapi ketika seseorang membaca tetapi tidak bisa meresapi, makanya nih harus nih kita mulai. Kalau kita udah nggak
ada niat belajar bahasa Arab, anak-anak kita bimbing ke sekolah-sekolah yang ngajarin bahasa Arab. Gitu. Karena apa? Ini udah hilang nih. Khusyuk dengan cara memahami lantunan ayat suci udah jarang bisa dilakukan. Berapa persen orang Indonesia yang memahami Al-Quran secara tekstual? Bisa dihitung. Makanya di antara faidah sholat malam adalah matrodatun lidda. Mampu mencegah penyakit. Ini bisa dibaca nih di artikel-artikel. Bagaimana sholat di malam hari. Dia bangun. Makanya Rasul bersabda apa? Apabila seseorang bangun di malam hari, maka ikatan syaitan yang pertama terlepas. Baca doa tuh, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dua ikatan lagi terlepas ketika ia wudu dan sholat. Maka 3 ikatan syaitan lepas. Harinya akan penuh dengan kegiatan yang bisa dilakukan tanpa malas-malasan. Kalau orang habis sholat malam kemudian paginya malas, berarti sholat malamnya salah nih. Ya kan? Ada tutorialnya. Bapak jalan masuk ke gym, ya kan? Main barbel sembarangan, saraf kejepit, ya kan? Atau salah urat, atau ototnya nggak jadi, salah penempatannya, push up-nya diatur, gimana membesarkan badan, gimana membesarkan otot bisep, gimana membesarkan sayap, ya kan? Itu ada tutorialnya. Ibu-ibu ke yoga gitu. Wah, melakukan yoga kayak senam SKJ. Ya? Nggak bener, ada tutorialnya. Makanya nggak usah ke gym, nggak usah ke yoga. Ya? Apalagi di yoga itu udah ada unsur-unsur penyembahan terhadap dewa-dewa. Itu kan dari agama Buddha, Hindu. Sholat, dengan sholat kita sehat. Itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di kitab At-Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi, itu dibahas tentang bagaimana seseorang yang menginginkan imunitas untuk tubuhnya kebal. Apalagi di abad 20 ini kita hampir 1/4 abad. Kedokteran udah canggih banget. Ini kita bahas satu-satu. Pertama, waktu malam dulu sampai waktu sahur. Nanti kalau ada kesempatan lain, dari waktu fajar sampai waktu syuruk. Wah, itu luar biasa. Kenapa Rasul menyuruh kita duduk sampai waktu syuruk tiba, berzikir. Wah, itu luar biasa faidahnya secara kedokteran. Sholat malam saja itu dibahas, seseorang dapat imun yang luar biasa. Pernah diuji di sebuah pesantren. Yang uji itu orang-orang UII Jogja. Saya lupa di pesantren mana ada tuh. Makalahnya pernah saya baca. Santri yang diwajibkan sholat malam selama 3 bulan dan santri yang tidak diperbolehkan sholat malam. Kemudian dicek, dites. Masya Allah, imunnya luar biasa, tinggi. Nah, ini salah satu yang harus menjadi motivasi kita melakukan sholat malam setelah di luar bulan Ramadan. Kalau yang di Ramadan sholat tarawehnya nitip-nitip, Pak Ustadz sholatnya jangan lama-lama. Wah. Berarti tidak bisa menghayati. Dia kalau sholat lama stres. Salah itu. Cara sholatnya salah. Ya kan? Waduh, rukunya sampai encok. Semestinya ruku itu membuat encok hilang. Bukan sampai encok. Gitu. Ya kan?
Dengan ruku, wah badan posisinya 90 derajat kemiringannya. Masya Allah, ya kan? Dengan i'tidal, tulang-tulang kembali pada posisinya. Dengan sujud, kemasukan oksigen ke dalam otak. Kan jarang-jarang tuh, hanya ada di Islam. Posisi tersebut. Makanya banyak orang Eropa, orang Barat masuk Islam gara-gara meneliti tentang sholat. Pas diteliti, kenapa orang kok kalau sholat rapet-rapet? Wah, ternyata di situ aura berbaur. Positif ketemu positif, menjadi plus yang lebih. Makanya kita kan kalau sholat disuruh nempel pundak sama Rasul, ya kan? Hadzu bainal manakib. Rapatkan antara pundak-pundak kalian. Oh, pundak rapet. Nyambung. Makanya dalam Islam disuruh salaman. Selama salaman dosa gugur. Itu secara syariat. Secara saintis. Berpadunya antara aura positif dengan aura positif. Jadi kebaikan. Masya Allah. Nah, ini dengan ibadah seseorang dapat sehatnya. Itu di antara manfaat duniawi dari sholat di malam hari. Kapan waktunya? Dulu sebelum sholat 5 waktu diwajibkan, Rasul belum lagi mi'raj ke Sidratil Muntaha. Sholat malam itu wajib. Surat Al-Muzammil menerangkan ayat 1 sampai ke 4. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangunlah kau di malam hari, wahai orang yang berselimut, kecuali sedikit. Kalau malam dari jam 6 sampai jam 4.30, berarti 10 jam 30 menit. Dibagi 2, 5 jam 1/4. Qumil laila illa qalila, nisfahu, setengahnya. Suruh bangun setengahnya. Dari maghrib ke isya aja udah 1 jam setengah. Ngabisin maghrib sampai isya 7:30 dari jam 6. Berarti udah 5 jam 1/4 diambil 1,5 jam. Tinggal 3 jam 45 menit. Waktu. Nisfahu. Awingkus minhu qalila. Atau kurangin deh. Gak usah banyak-banyak. Ya tuh. Orang zaman sekarang 3 jam 45 menit berdiri sholat malam. Wah, butuh kursi. Di depannya udah siap standing Quran. Siapin beli. Murah, gak sampai 200.000. Beli Quran tahajud yang gede. Yang ukurannya 50 cm kali 80 cm. Wah, mantap. Udah punya belum? Beli, yang belum punya beli. Gitu. Siapa yang pedagang ini Quran di sini? Ayo, langsung promosikan di grup. Sekalian standing Qurannya sama kursi duduknya. Woi, kursi lipat, ya kan? 1 paket 500.000 jual gitu. Laku itu. Sambil duduk dia sholat, ya kan? Bisa enggak dari waduha sampai anas, waduha sampai anas gitu. Enggak, ya kan? Setahun aduha sampai anas gitu kan. Tambah dong gitu. Baca dua rakaat 1 halaman gitu. 4 rakaat 2 halaman, 8 rakaat 4 halaman gitu. Dimulai nih. Nisfahu, setengah malam. Itu perintahnya wajib itu. Dulu sholat malam wajib. Awingkus minhu qalila auzid alaih. Atau tambah. Kalau kurang 4 jam 1/4. 5 jam 1/4 itu. Kurang tambahin. Kalau yang kuat tuh. Ya kan? Kalau seseorang sudah menikmati. Ada yang pernah latihan yoga enggak? Berapa jam itu? Ada yang pernah nge-gym enggak? Berapa jam itu?
Sholat malam juga bisa. Panjang bisa. Yang penting tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Pada ayat keempatnya diterangkan, yang penting ada tartil. Jangan cepat-cepat. Tartil, bacaannya dihayati, tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Jangan kayak berenang, narik dari mulut, keluar dari mulut, narik dari mulut, keluar dari mulut. Kurang baik. Yang baik gimana? Dari hidung. Karena di hidung itu ada filter. Udara yang diserap hanya yang baik. Karena semua masuk itu. Virus, bakteri masuk. Kalau dari mulut lebih dahsyat masuknya. Sehingga kita butuh imunitas. Kalau orang-orang imunologi tahu ini. Dengan sholat malam imun kita bertambah. Nah itu faedah yang pertama. Dari sisi duniawi. Kita akan membahas 10 faedah dari sisi ukhrawi. Nah ini sebenarnya motivasi yang paling penting. Karena kalau kita ibadah motivasinya dunia, ntar kita kecewa. Wah saya sholat malam tapi sakit. Enggak, udahan sholat malamnya. Enggak sholat malam lagi. Gitu. Wah saya baca surat. Ya kan? Untuk rezeki. Ternyata enggak dapat rezeki. Ini suratnya bohong nih. Wah surat yang dibilang bohong. Ya kan? Makanya ibadah. Ngelihat hikmah duniawinya nomor 2. Saya puasa enggak kurus-kurus, makan gorengannya banyak banget. Ya kan? Ntar saya kirim kue putu ayu dah. Gitu. Ya kan? Iya. Sehingga apa? Habis makan gorengan banyak, sholat terawih, kempes lagi. Wah, di terawih digini-giniin kan, ruku tidak, kempes lagi. Masya Allah. Ini Allah kasih solusi untuk kita. Di antara hikmah ukhrawi dari sholat malam yang pertama apa? Mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amman huwa qanitun ana al-laili. Siapa orang yang berdiri qanit? Kunut itu artinya berdiri. Berdiri yang lama. Qanata yaknutu. Berdiri yang lama. Sajidan wa qaiman. Sujud, diri. Ini ada apa? Isyarat bahwasanya di sujud itu ada rahasia. Ntar kita bahas. Kapan-kapan. Di berdiri ada rahasia. Bagaimana memperlancar edaran darah ke jantung lebih cepat. Meletakkan kedua belah tangan di dada. Itu. Bukan di bawah pusar. Enggak di bawah leher banget. Walaupun yang namanya dada dari leher sampai pusar. Tapi secara kedokteran di mana yang paling baik? Afdolnya. Wah, ini dibahas juga nih. Yahzaru al-akhirata. Dia takut dengan azab akhirat. Ini yang pertama. Kalau sholat malam yang harus kita munculkan di benak kita. Karena kita takut. Ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah nggak kenal kita. Nasullaha fanasiyahum. Ketika di bumi orang-orang lupa dengan Allah, maka di akhirat Allah akan melupakan kita. Nah ini azab yang paling ringan. Ya kan? Kita kalau udah nggak dikenal teman baik kita, dulu waktu SMA teman baik kita. Gara-gara kita banyak ngutang, akhirnya hilang tuh hubungan lama. Gitu. Ketemu-temu udah 20 tahun kemudian. Ente siapa? Waduh, dia nggak kenal saya. Rasanya gimana perasaan? Ketika kita sudah berada di mahsyar, dulu kita lupa sama Allah, Allah lupa sama kita. Pedih, udah nggak diingat sama Allah, ya kan? Fanasiyahum, Allah akan melupakan mereka. Nah ini yang pertama harus benar-benar takut
dengan azab Allah di akhirat. Makanya kita berdiri lama. Saya akan berdiri lama. Kenapa? Untuk membayar agar di akhirat tidak berdiri lama. Karena di akhirat itu menunggu sidang diri berapa tahun? 50.000 tahun. Nunggu sidang 50.000 tahun. Nggak main-main itu. Bayangkan. Apalah artinya berdiri 1 jam? Ya kita paling lama setengah jam lah. Sholat malam sampai 1 jam. Ya, 11 rakaat. Apalah artinya? Mari kita lanjutkan. Qiyamul Lail di bulan Ramadan imanan wahtisaban dengan tahajud di luar bulan Ramadan. Tahajud itu makana ba'da naum. Dilakukan setelah tidur. Tidur dulu. Itu afdal. Itu paling afdal. Ketika tidur badan udah nyaman. Makanya di dalam At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi, kitab ini harus punya nih di rumah nih. Pengobatan ala Nabi. Karya Ibnul Jauzi. Gitu. Atau Al-Maqdisi punya juga kitabnya ngarang. Di situ diterangkan jangan makan setelah Isya. Makan sebelum Isya. Jam 6:30 atau jam 5:30 sore. Gitu. Sehingga apa? Badan tidak berat. Ketika badan tidak berat, untuk bangun mudah. Ketika musim panas, pakai selimut. Ini kalau para sahabat zaman dulu gitu. Musim panas pakai selimut. Musim dingin enggak pakai selimut. Wah, kok terbalik sama kita? Iya, zaman udah berubah. Ya kan? Dunia terbalik. Musim panas, musim dingin pakai AC, ya kan? Kipas angin nyalain. Gitu. Kalau para sahabat musim panas pakai selimut, biar keringetan, tidur nggak nyenyak, bangun. Naik ke sutuh. Sutuh itu lantai atas dari bangunan, bukan genteng. Kalau di sana nggak ada genteng, jadi atapnya rata. Naik sholat, angin sepoi-sepoi enak banget. Di musim panas itu. Musim dingin juga demikian, nggak pakai selimut, biar kedinginan. Akhirnya tidur nggak nyenyak, bangun dan sholat malam. Yahzarul akhirata, takut terhadap azab akhirat, wa yarju rahmatah, dan mengharap rahmat Allah. Itu pujian dari Allah. Qul la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, tidak sama orang yang tahu inti dari sholat malam, orang yang tahu hikmah dari sholat malam, orang yang tahu faidah dari sholat malam, nggak sama dengan orang yang nggak tahu. Kalau orang nggak tahu faidahnya apaan, cuman bangun malam ngantuk-ngantuk disuruh sholat, ya ntar besok kerja males, kan gitu, kan dia nggak tahu. Tapi kalau tahu, wah di situ ada hikmah yang sangat tersembunyi. Badan jadi sehat, sholatnya dihayati. Habis 1 ayat tarik nafas, keluarin lagi 1 ayat dari mulut. Tarik nafas dulu, 1 ayat lagi keluar dari mulut. Enak ya kan? Jangan cepat-cepat. Baca Qur'annya warattilil Qur'ana tartila. Itu hikmah yang pertama. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan tidak sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui tentang perihal sholat malam panjang-panjang, lama-lama dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, mendapat rahmat Allah. Ada sebuah hadis, rahimahullahu mro'an, Allah merahmati seorang laki-laki. Qama lail fasolla, bangun malam kemudian sholat. Wa aiqadha imrat atahu, membangunkan istrinya. Fa in abad
fa in abat nadoja ala wajhihal ma. Kalau istrinya nolak bangun malam, dipercikin air. Nah, dari mulut cuy. Jangan. Ntar langsung bangun. Pelan-pelan aja, kan? Dengan air diusap gitu, air galon gitu. Keningnya pijat-pijat gitu. Ikhlas bangunnya gitu. Bangunnya jangan bangun gitu. Apalagi lagi puasa. Ya kan? Malah ditutup bantal. Mendapat rahmat Allah. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang wanita qamat minal lail, bangun pada waktu malam, fa salat, kemudian salat. Fa wa aiqadha zaujaha, dan membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya nolak, nadojat ala wajhihil ma, dipercikin air. Coba dipraktekin itu. Sedap. Udah praktek belum Pak? Belum pernah ada yang praktek ya. Indah itu. Kehidupan jadi enak. Ibadah bareng gitu. Ntar kita adain tuh di masjid ya kan. Sholat malam kita bangunin. Datang dari jam 3 atau setengah 4 sholat. Gitu. Sampai ntar pulang lagi habis syuruk. Hikmahnya luar biasa. Besar sekali. Pertama mendapat pujian dari Allah. Kedua mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga mulia di mata Allah. Ya kan? Kata Rasulullah, syaraful mu'min qiyamul lail. Mulianya seorang mukmin ketika bangun di waktu malam. Sholat. Di situ kita dekat dengan Allah. Enggak minder lagi, ya kan? Ketika banyak dosa, kita deketin Allah yang Maha Pengampun. Minta hajat kita. Tapi jangan sholat malam karena pengen hajatnya terkabul. Ya kan? Saya udah setahun penuh sholat malam, tapi keinginan saya enggak terkabul. Akhirnya dia meninggalkan sholat malam. Jangan. Makanya beberapa ustadz, beberapa dai itu menganjurkan infak. Ayo berinfak ntar kaya gitu. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuan berinfak bukan untuk kaya. Ya kan? Ntar duit kita balik 10 kali lipat. Bukan itu tujuannya. Karena kalau nanti tidak kaya-kaya kecewa. Nggak infak lagi. Ayo sholat duha ntar rezeki lancar. Ntar kalau rezeki nggak lancar, sholat duhanya disalahin. Makanya kita cari ridho Allah aja. Yang namanya ibadah, cari ridho Allah. Ntar dapat semua. Ya kan? Kalau sudah ngejar akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Nah ini. Itu harus jadi masuk ke alam bawah sadar kita. Semua yang kita lakukan untuk akhirat, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah ini yang ketiga. Ya, mulia di mata Allah. Bahkan Abdullah bin Umar pernah dipanggil oleh Rasul. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Gitu. La takun mislab fulan. Jangan seperti orang itu. Jangan seperti orang disebutin tuh namanya. Cuman sama Abdullah nggak disebutin namanya. Gitu. Qoma minal lail walam yusolli. Dia begadang tapi nggak sholat. Ada di antara kita yang begadang tapi nggak sholat? Banyak, ya kan? Nggak boleh seperti ini. La takun misla fulan. Jangan kayak orang itu. Ya kan? Qoma minal lail, dia malamnya bangun, berdiri, dia malamnya begadang, ya kan? Tapi nggak sholat. Sayang banget itu. Makanya yuk kita biasakan. Mulai keluar bulan Ramadan, terus kita lanjutkan. Baik sholat sendiri ataupun berjamaah. Emang boleh Pak Ustadz sholat malam berjamaah? Boleh. Kan? Rasul pernah sholat malam, Ibnu Abbas datang berdiri di sebelah kirinya. Telinganya dijewer. Pindahin ke sebelah kanan. Sama Rasul dipindahin gini. Gitu, ke sebelah kanan.
Karena makmum di sebelah kanan. Datang lagi Ibnu Mas'ud gitu. Sholat di sebelah kirinya, Rasul maju. Gitu. Mereka berdua di belakang. Nah itu posisi sholat apabila berdua. Jadi kalau berdua itu bukan imam di depan, makmum di belakang sebelah kanan, bukan. Tapi berjejer. Makmum di sebelah kanan imam persis berdampingan. Itu kalau sholat berdua. Kalau sholat bertiga atau lebih, makmum di belakang imam, rapat, imam di depan makmum. Persis. Nah itu yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan sholat malam boleh berjamaah. Ya. Mulia di mata Allah itu hikmah yang ketiga. Yang keempat, menjadi hamba yang bersyukur. Karena Rasul SAW pernah ditanya oleh Siti Aisyah, pernah diprotes, tawarot kodamah, kedua belah kakinya pecah-pecah. Ini kita kalau di Madinah itu musim dinginnya kering, sehingga kaki kita pecah-pecah, kayak main bola nyeker. Pernah ngalamin nggak? Kalau zaman saya ke bawah tuh, ya kan, zaman Pak Kamdi, Pak Husnul, Pak Sajir, udah ngalamin itu. Ya kan? Orang sekarang di dalam rumah aja pakai kaos kaki, pakai sendal hotel, pakai apalagi sendal berbulu, ya kan, berkarakter, ya kan. Atasnya gambar bear, gitu, teddy bear, apa gambar apa gitu kan. Kalau orang dulu nggak nyeker, sehingga ketika pakai sepatu, nggak muat sepatu, karena kakinya udah jibrek, gitu, udah begitu. Kakinya depannya lebar. Pecah-pecah itu. Belakangnya pecah-pecah. Tawarot kodamah. Belakangnya itu sampai pecah-pecah. Pak Sajir ngalamin gak? Sekarang gak pernah main di pasir, tanah gak pecah-pecah lagi. Kalau dulu kan gitu. Pecah-pecah. Ya Rasulullah, engkau kan maksum. Dosa-dosamu sudah dijanjikan dihapus, diampuni oleh Allah. Kenapa engkau masih berdiri sholat malam lama nggak berhenti-berhenti? Nggak sejam 2 jam. Dari awal malam sampai akhir malam kadang Rasul melakukannya. Apa kata Rasul? Afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Apakah aku tidak suka kalau dijuluki, digelari hamba yang bersyukur? Nah ini. Jadi kita ketika sholat malam itu menunjukkan bahwa kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu yang keempat. Yang kelima, mendapat kedudukan mulia. Dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Dan di sebagian malam tahajudlah, bangun, ambil wudu, tahajud. Nafilatan lak, sebagai nafilah untukmu. Tatawu, sunnah. Kalau dulu kan wajib, sholat malam wajib. Akhirnya setelah turun 5 waktu, sholat 5 waktu diwajibkan, maka sholat malam menjadi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sehingga Allah, nah kalau asa di dalam Al-Quran, perkataan Allah asa artinya bukan semoga. Kalau kita semoga. Tapi kalau Allah yang berkata, itu pasti. Pasti terjadi. Semoganya Allah itu sesuatu yang pasti. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah akan membangkitkan engkau wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman mahmuda, memiliki kedudukan yang terpuji. Iya benar. Ketika di akhirat Rasul ketika dibangkitkan udah pakai baju. Kalau kita telanjang, Rasul pakai baju. Naik kendaraan, kalau kita digiring itu jalan kaki. Capek, jauh ke padang mahsyar. Rasul naik kendaraan. Kemudian para nabi semua nolak memberikan syafaat. Datang ke Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau bapak dari seluruh manusia. Asaitu Rabbi, aku pernah bermaksiat. Nabi Adam pernah berbuat kesalahan.
Dirinya merasa gitu. Padahal di mata Allah itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum Adam diciptakan. 50.000 tahun sebelum Adam diciptakan udah Adam akan melakukan ini, gitu, melakukan itu. Gitu. Asaitu Robbi. Dengan kerendahan hatinya Adam berkata, aku gak berhak memberikan syafaat kepada kalian. Izhab ila Nuh, pergi ke Nabi Nuh. Awalur Rasul, Rasul yang pertama, pergi ke Nabi Nuh. Aku sudah berdoa, Rabbi la tazar min alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan engkau berikan kesempatan hidup orang kafir di muka bumi ini walaupun satu rumah, satu keluarga dihabisin sama Allah dengan banjir bah. Aku gak berhak. Datang ke Nabi Ibrahim berkata, aku pernah berbohong. Padahal gak bohong itu. Tapi dia merasa ya, ketika berkata, ini saudariku. Kan benar, si istrinya Siti Saroh adalah saudari perempuan dari sisi keimanan. Ya kan? Akhi, kalau kita manggil saudara kan, akhi. Emang anak bapak saya? Bukan. Ya, tapi kita manggilnya akhi, ukhti. Ya, gitu. Hadhihi ukhti. Ketika Fir'aun udah ngiler, ngincer, matanya udah jelalatan, ngelihat Saroh yang cantik jelita. Kalau istri, ngaku istri, Ibrahimnya dibunuh, Sarohnya diambil. Karena ini saudari aku, wah berarti harus baik nih sama kakaknya, biar dapat adiknya kan gitu. Baik tuh Fir'aun, Nabi Ibrahim ketika hijrah dari Babilonia menuju Mesir, Mesopotamia, dijamu, bahkan diberikan siapa? Siti Hajar. Nah ini, ya kan? Aku udah bohong. Pergi ke Musa. Musa juga demikian, pergi ke Isa. Isa juga demikian. Aku nggak berhak. Pergi ke Nabi Muhammad semuanya. Nabi Muhammad sedang sujud, disuruh bangkit oleh Allah. Nabi Muhammad sujud terus di hadapan Allah. Sehingga diberikan syafaatul uzma. Syafaat KTBLC. Semua yang minta di ACC sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan umatnya yang berhak masuk surga, yang mestinya nyemplung ke neraka, Rasul bilang nggak usah dicemplungin, langsung masukin ke surga. Ini salah satu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaatnya diberikan juga kepada orang lain nih, kartu syafaatnya pakai. Sehingga orang yang memegang kartu syafaat, ibaratnya kartu gitu kan ya. Itu bisa memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Masya Allah. Ya kan? Bapak di sini nyelamatin 70 orang keluarga. Ibu di sini nanti di akhirat diberikan KTBLC untuk menyelamatkan 70 orang keluarga. Kita semua selamat. Masuk lagi ke dalam surga. Muttaqiina 'alal araik. Berada di depan, kita ngobrol-ngobrol lagi kayak gini. Dulu kita di dunia inget gak? Setiap bulan Ramadan sore kita makan bareng. Terus habis takjil kita sholat dulu. Terus kita makan nasi bungkus. Gak ada bungkus ya di sini. Nasi kotak gitu. Cerita-cerita lagi. Iya, dulu saya gak mampu makan di masjid, kenyang terus saya bawa pulang ya, untuk sahur. Gitu kan. Cerita itu ntar di akhirat kita kembali ingat masa-masa ketika kita di dunia. Masya Allah, indah ini. Ya kan? Indah sekali. Ya. Rasul asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, diberikan kedudukan, diberi telaga. Semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lewat dipanggil umati. Nah itu cirinya umatku tuh. Cirinya seperti apa? Jidatnya bersinar, kakinya bersinar, min atharil wudu, karena dulu di dunia wudu. Itu umatku tuh. Siapa umat Rasul yang paling Rasul kenal? Bu, umat Rasul yang paling Rasul kenal siapa, Bu? Yang paling banyak bersolawat kepada Nabi.
Makanya habis subuh kita sholawat. Minimal bacaannya sallallahu ala Muhammad. Minimal. Atau panjangin dikit. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau panjangin dikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atau panjangin lagi dengan sholawat-sholawat yang ma'thur. Yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikenal, wah ini saya kenal nih. Kata Nabi Muhammad, sering nyebut nama saya ketika di dunia. Habis subuh 100, habis asar 100, habis sholat 100. Berapa menit kalau coba sholawatan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1 detik. Ya kan? 3 sholawat 1 detik. Berarti kalau 100 semenit lah, nggak sampai. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad gitu. 100 kali, ya kan? Mendapat kedudukan yang mulia. Yang keenam, mengamalkan sholat terafdal. Sholat malam ini sholat yang paling afdal. Ya kan? Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sholatin afdal? Sholatul lail ba'dal maktubah. Sholat malam setelah sholat fardu. Jadi kalau kita sudah terbiasa sholat fardu, sekarang biasakan sholat malam. Ya kan? Ketika kita mempersiapkan diri, sholat malamnya dalam keadaan bugar. Enak. Sambil menikmati bacaan kita. Ya kan? Itu badan itu ada rasa tertentu itu. Kalau yang sudah biasa itu nggak capek. Sholatnya bukan jadi capek, malah jadi seger. Yang ke-7, mendapat penyejuk mata. Dalam surat As-Sajdah ayat ke-16 dan ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum anil madaji, badannya udah enggak betah. Ini kan? Berbaring. Kalau malam hari badan udah enggak betah berbaring. Nah, ini paling baru pasajir nih yang badannya enggak betah berbaring. Kalau saya masih betah gitu kan. Udah enggak betah berbaring, sholat. Yad'una rabbahum, mereka memohon kepada Rabb mereka, berdoa munajat, khaufan wa tama'a, karena takut. Takut apa? Takut, kalau kita biasa takut apa nih? Takut dosa, takut neraka. Wa tama'a, dan mengharap. Mengharap apa nih? Sorga, ya kan? Takut neraka, mengharap sorga. Khaufan wa tama'a. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka tidak mengetahui. Sekarang kita enggak tahu. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, yang Allah sembunyikan dari penyejuk mata. Makanya nanti di sorga itu mala ainun ra'at, enggak pernah dilihat oleh mata sebelumnya. Di dunia kenikmatan yang Allah siapkan enggak pernah kita lihat. Wala uzunun sami'at, enggak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, enggak pernah terbesit. Kenikmatan yang akan kita terima enggak pernah terbesit di benak kita. Saking apa? Saking nikmatnya. Nah, ini luar biasa. Saking nikmatnya. Enggak bisa dibayangin. Di sorga begini ya. Ada sungai, ada rumah, ada bidadari, ada pasar, ada segala macam. Bayangan kita itu enggak masuk. Walaupun kita membayangkan, salah. Karena Allah bilang,
wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kita enggak tahu apa yang Allah sembunyikan dari kenikmatan yang bisa dipandang oleh mata akibat sebab dari yang mereka lakukan di dunia. Wah, ketika kita sholat malam dapat kenikmatan yang enggak pernah dilihat, enggak pernah didengar, enggak pernah bisa dibayangkan di dunia. Itu yang ketujuh. Surat As-Sajdah ayat 16-17. Yang kedelapan, amalan ahli takwa. Salat malam ini amalan ahli takwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Surat Az-Zariyat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan mata air. Mata air. Ayat ke-17 dan ke-18-nya baru. Apa ciri-cirinya? Orang yang bertakwa yang dimasukkan ke surga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ketika di dunia mereka enggak pernah tidur lama-lama. Makanya kita qailulah dong. Kalau siang hari tidur dong. Sebelum zuhur atau setelah zuhur. Biar entar malam punya persiapan sholat. Ditambah tidur lagi. Maka ketika bangun, apalagi sepertiga malam. Oh ini dahsyat sekali nih sepertiga malam nih. Mandi dulu. Dulu tuh ketika di pesantren tuh saya diajarin tuh. Kalau mandi sebelum jam 12 bawa penyakit. Mandi jam 12 dapat 12 penyakit. Jam 11 penyakit. Jam 10 penyakit. Tapi mandi di atas jam 12, jam 1 penyakit hilang. Jam 2 penyakit rontok. Jam 3 penyakit gugur. Wih mantap. Kita mandi dulu tuh. Wah seger. Ya kan? Kulit kenceng lagi. Yang udah keriput. Ya kan? Apa kata Allah dalam surat Az-Zariyat? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga dan mata air. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ketika di dunia enggak lama tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika sahur. Sahur itu 50 menit sebelum fajar sodik. 50 menit. 50 ayat. Rasul itu waktu sahur 50 ayat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika masuk waktu sahur istighfar. Makanya para sahabat Nabi, Ibnu Umar contohnya berkata begini. Ya Nafi. Nafi ini maula Ibnu Umar. Ya, anak dari istri yang bukan Arab. Nafi, apakah sudah masuk waktu sahur? Belum. Maka Ibnu Umar sholat lagi. Habis sholat nanya. Apakah Ibnu Umar akhir hayatnya buta? Ya kan? Katarak. Saking tuanya. Apakah sudah masuk waktu sahur? Belum, sholat lagi. Apakah sudah masuk waktu sahur? Sudah, berhenti. Istighfar. Astagfirullah. Atau yang panjangan dikit. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Atau yang panjangan dikit. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau yang panjangan dikit. Banyak redaksinya, ya kan? Panjang banget, ya kan? Ntar nggak hafal lagi. Ya, saya aja nggak hafal, gitu. Ya kan? Iya. Nah itu kata para ulama dahulu, barang siapa yang istighfar 70 kali ketika sahur, maka dia termasuk ayat ini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika sahur mereka istighfar minimal 70 kali, ya kan? Enggak sampai 5 menit. Astagfirullah. Dihayati, ya kan? Subhanallah, gitu. Dihayati, ya kan? Jangan cepet-cepet. Kalau cepet-cepet sono lo. Oh, diusir kita, ya kan? Subhanallah, gitu. Jangan sono lo. Kata suaminya, mah ngusir mah, gitu. Nah ini surat Az-Zariyat. Yang ke-9, dekat dengan Allah.
Karena apa? Dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yanzilu Rabbuna", Rabb kami turun, kan? "Ila sama'id dunya", ke langit dunia, "hina yabqa thulutsail al-akhir", ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kalau malam dari jam setengah 12 atau dari jam 11 sampai jam setengah 5 gitu. Berarti jam 3 gitu udah mulai itu bangun. Setengah 3 udah mulai bangun persiapan, ya kan? Tarik nafas dulu, baca doa, ya, minum. Kalau zaman dulu tuh minum air yang sudah ditaruh di atas rumah, jadi berembun. Wah, itu cakep banget untuk ion tubuh. Masih ada yang ngelakuin nggak sekarang? Udah ada Aqua katanya, udah mantap gitu. Kalau dulu gitu, air ditaruh di gelas putih yang gede untuk minum es kelapa, ya. Ditutup pakai tutup yang dari stainless, ya kan? Kemudian ditaruh di luar rumah. Wah, itu airnya mantep banget ketika diminum itu, masya Allah, gitu kan? Tapi jangan lupa ditutup. Kalau nggak ditutup, ntar masuk semua bakteri-bakteri. Gitu. Tutup, ya kan? Minum. Baru ambil air wudhu. Kalau dulu kan air wudhunya di luar rumah itu, kamar mandi itu di belakang rumah. Keluar dulu, tarik nafas sejuk, dapat udara yang terbaik saat itu. Mantap sekali, ya kan? Makanya kalau hari-hari pagi-pagi keluar. Makanya kita disuruh sholat berjamaah, ya kan? Itu luar biasa di subuh itu, ya. Dekat dengan Allah, gitu. Maka Allah bersabda, Allah berfirman, gitu. "Man yad'uni astajib", yang doa aku ijabah. Oh, bayangkan, dekat itu. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Man yas'aluni fa'u'ti", yang minta aku berikan. "Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah", yang mohon ampun aku ampuni. Minta aku berikan. Wah, bayangkan. Gubernur datang ke sini, bawa duit satu truk. Dibungkus 200 juta, datang enggak kita? Siapa yang nggak datang? Itu kurang sehat, ya kan? Mau dibagiin, tapi datangnya harus jam 2 malam. Wah, nggak tidur kita. 200 juta lumayan, ya kan? Berapa kali THR itu? Datang. Allah menjanjikan, "Waman yas'aluni u'ti", yang minta aku berikan. Bukan sekedar 200 juta. Ya? Bayangkan kalau sholat maghrib yang buka puasa kata Pak Husnul hampir 100 orang. 70 kurang, 90 ditambah masih kurang. Kadang kalau nggak hujan itu kekurangan 100. Gitu. Ya kan? Padahal nggak Allah panggil tuh, "Wahai kaum muslimin, wahai orang beriman, datanglah ketika iftar di masjid", nggak ada. Tapi ketika dipanggil qiyamul lail, berapa Pak? Tinggal 3 sop. Sop apaan, ya kan? Untung bukan sop jagung gitu. 3 sop. Berkurang, makin ada kemajuan Pak, makin ada kemajuan. Ya kan? Kemajuan sopnya gitu. Nah, ini padahal mereka tidak menyadari. Coba kalau ditaruh setiap sop lembaran 20.000. Wih, ada kemunduran nanti tuh tarawih. Bukan kemajuan lagi, kemunduran gitu. Membeludak nggak muat. Coba Jumatan kalau nggak ada Jumat Barokah, sepi nih Masjid Pinang Muara. Pada Jumatan di mana? Di Baitul Hakim. Di Baitul Hakim ada Jumat Barokah juga. Tapi pas di sini ada Jumat Barokah penuh gitu. Kita kadang kurang ini. Umat Islam kalau kita yang di masjid ini alhamdulillah lah gitu, konsisten gitu, istiqomah. Kadang umat Islam kebanyakan, kaum muslimin kebanyakan masih melihat sisi materi. Padahal sisi materi ini kata Rasulullah, dunia seperti bangkai kambing.
dan diperebutkan oleh seluruh manusia. Seperti sayap lalat, rapuh, diperebutkan. Tapi janji Allah yang begitu luar biasa, barang siapa yang mendatangiku di sepertiga akhir malam, maka yang minta aku beri, yang berdoa aku ijabah, yang mohon ampun aku ampuni. Enggak ada. Nah ini berarti kita masih pendek pemikiran umat Islam zaman sekarang. Masih ngelihat hal keduniaan, masih hubud dunia wa karahiyatul maut. Kalau kita sudah panjang pemikirannya, yang dipikirin apa? Akhirat. Kalau akhirat yang dipikirin, dunia ngikut. Nah ini yang harus menjadi acuan motivasi kita melanjutkan Qiyamul Lail di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Dan yang ke-10, masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, afsus salam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Wa'at imut ta'am, dan beri makan kepada orang-orang. Wasilul arham, dan silaturahmi. Wasollu billail wan nasuniyam, dan sholat malamlah ketika orang-orang tidur. Wah, ya kan kalau kita mau pulang kampung, kapan setarnya dari Cipinang? Jam 10 malam Pak Ustadz tuh. Kenapa jam 10 malam? Jalan tol lagi sepi-sepinya. Nyampe Surabaya bisa cuman 10-12 jam. Iya. Wah, ngebut. 140 km per jam. Kalau mobilnya Pak Faisal bisa lah, masih mampu. Kalau Grand Max udah terbang itu di awang-awang. Jangan. Ke Solo berapa Pak Faisal? 8 jam. Berapa itu? 6 jam. Wih, 6 jam luar biasa. 6 jam ke Solo. Naik buruk Pak. 6 jam. Kalau Pak Husnul bisa 16 jam itu ke Solo. Ya kan? Udah tua. Ya kan? Santai gitu. 6 jam ke Solo, bayangkan. Itu berapa kilometer per jam Pak? 120. Luar biasa. Sini Solo nggak sampai 700 kilo kan? Iya 500 dibagi 120, masya Allah. Luar biasa, masya Allah. Nah ini ketika malam hari itu Allah lagi sepi. Kata Allah nih lagi sepi nih. Siapa yang mau mendekat? Kita bangun mendekat, cepet itu. Seperti lewat jalan tol. Wah, semua surat yang kita kirim ke Allah sep nyampe. Nggak ada hambatan. Kalau siang hari kan banyak tuh surat-surat yang nyampe ke Allah. Rebutan. Orang banyak yang minta berdoa. Ada yang minta keselamatan dalam perjalanan. Ada yang minta proyek sambil nyupir ya kan. Ya Allah semoga proyek gol. Ada yang minta macam-macam. Rame itu. Surat-surat menuju Allah rame. Tapi kalau malam sepi, kita lakukan. Di malam hari kita bangun, di malam hari kita munajat, di malam hari kita doa, minta, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, inna fil jannati ghurafan. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga ada kamar. Yura dhahiruha min batiniha. Bisa melihat luarnya dari dalam. Berarti kamarnya kayak kaca gitu kan. Wah, mantap itu. Ya kan? Wa batiniha min zahiriha. Wa batinuha min zahiriha. Dan bisa ngelihat ke dalam dari luar. Transparan. Wih, dalamnya bagus banget. Ya kan? A'addahallahu liman at'amat ta'am. Allah siapkan bagi 3 golongan. Siapa saja yang dapat kamar ini? Kamar ini untuk siapa? Pertama untuk yang sering bagi-bagi makanan. Masya Allah. Ya kan? Ini di sini alhamdulillah. Di luar bulan Ramadan ada Jumat Barokah, di bulan Ramadan ada takjil iftar. Wa afsyas salam, dan menyebarkan salam. Setiap ketemu orang, wih, ada Pak Husnul, helm langsung ditutup, set, ngebut, wing. Jangan gitu. Buka kaca helm, berhenti dulu sejenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu udah afsyas salam.
udah nyebarin salam. Dan yang ketiga, wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan salat malam ketika orang-orang sedang tidur. Dapat apa? Kamar. Jarak kamarnya itu seperti jarak langit dengan bumi. Jadi satu kamar dengan kamar yang lain seperti jarak langit ke bumi. Jauh gitu. Bahkan diterangkan itu kamarnya luasnya 60 mil persegi. Wah, gede banget. Itu kamar 60 mil persegi. Wah, di sini kredit rumah aja 15 tahun gak kelar-kelar. Kadang diambil lagi sama bank. Pak Kamdi suka cerita tuh, anak saya suka apa nih, dapat ini dari bank gitu, apa? Rumah-rumah sitaan gitu. Nah ini kita nggak dapat di dunia. Aduh, udah kerja dari pagi, siang, sore, malam, ya kan? Lesu, lemas, lelah, lunglai, sampai 4L itu kita kejar itu. Nggak dapat. Jangankan yang daerah Cipinang Muara, Komplek, Diskum, PP, PWI, Adikarya, ya kan? Yang di Bojong aja nggak kita bisa tebus itu rumah. Mendingan kita cari nih yang di akhirat 60 mil persegi. Pemandangannya indah. Segala macam disiapkan oleh Allah. Beli rumah dapat istri pula. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah ini, yuk nanti setelah Ramadan kita balik seperti bulan Ramadan, melakukan aktivitas qiyamul lail, badan sehat, jiwa kuat, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada pertanyaan silahkan.